Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Ramadhani dari kelas 2 IADU. Saya akan mempresentasikan tentang materi fakti atau fak kekayaan intelektual yang tentang topiknya yaitu pentingnya berikan perlindungan dan penghargaan terhadap karya intelektual. Di zaman modern ini, berbagai pengetahuan teknologi dan inovasi terus berkembang sangat cepat. Kita melihat kemajuan dalam dunia industri, kesehatan, hingga teknologi informasi. Semua bidang itu bertumbuh pada kreativitas manusia. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita memastikan bahwa hasil tersebut tetap terlindungi dan tidak diambil oleh pihak lain tanpa izin? Untuk itulah diperlukan sebuah sistem perlindungan. Salah satunya melalui hak cipta dan hak paten. Mengapa karya perlu dilindungi? Setiap penemuan atau karya memiliki nilai. Nilai itu bisa berupa manfaat, bisa berupa ekonomi, atau bisa berupa kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan tanpa pelindungi yang jelas. Karya bisa dicuri, ditiru, atau dipakai secara bebas tanpa penghargaan terhadap penciptanya. Dengan alasan mengapa hak cipta dan hak paten sangat penting. Satu, melindungi inovasi dari peniruan. Dua, memberikan keadilan bagi pencipta untuk menikmati hasil karyanya. Tiga, mendorong munculnya temuan baru karena penemu merasa hasil kerjanya dihargai. Karya yang tidak dilindungi cenderung dianggap tidak memiliki nilai ekonomi. Itulah sebabnya dunia sepakat membangun sistem hukum untuk menjaga setiap inovasi. Awal mula sistem paten pada di negara Italia tahun 1474. Kalau kita melihat sejarahnya, sistem paten modern dimulai pada tahun 1474 di Republik Italia di kota Venesia yang saat itu menjadi salah satu pusat perdagangan dan teknologi di Eropa. Pemerintah Venesia menerbitkan undang-undang paten pertama di dunia. Isi undang-undang ini adalah berikan hak eksklusif selama 10 tahun kepada setiap penemu atas hasil temuannya. Tujuannya jelas, melarang pihak lain meniru atau membuat versi lain dari penemuan tersebut tanpa izin. Aturan dari Venesia ini menjadi model awal sistem paten yang kemudian diadopsi oleh banyak negara Eropa. Dari sinilah konsep perlindungan terhadap karya intelektual mulai berkembang secara lebih formal. Sejak pengembangan paten dan kaitannya dengan perjalanan dunia. Untuk mengalami pengalaman paten menjadi penting, kita harus melihat kondisi dunia saat itu. Pada masa Kekaisaran Romawi, dari tahun 476 hingga 1453 Masehi, Romawi menguasai wilayah sangat luas, mulai dari Eropa, Timur Utara, hingga Timur Tengah. Namun, kekuasaan besar itu justru menyebabkan perkembangan ini lambat. Masa ini dikenal sebagai masa ketika inovasi kurang berkembang karena otoritas agama dan politik begitu dominan. Setelah masa kegelapan itu, Eropa yang disebut Renaissance. Masa ini berlangsung dari abad ke-14 sampai abad ke-17. Pada periode ini, masyarakat mulai memberontak terhadap dominasi gereja dan mulai menghidupkan kembali ilmu pengetahuan, seni, astronomi, matematika, dan berbagai cabang ilmu lain. Di era Renaissance, inilah banyak banyak karya dan penemuan baru bermunculan. Semakin banyaknya inovasi, membuat perlindungan terhadap karya yang semakin dibutuhkan. Maka tidak heran jika pada masa ini, tepatnya pada tahun 1474, sistem paten mulai diperkenalkan di Italia. Selain Renaissance, ada pula era merkantilisme, yaitu masa di mana negara-negara Eropa mulai bersaing dalam perdagangan internasional. Inovasi menjadi senjata ekonomi sehingga perlindungan paten semakin penting agar negara tidak kehilangan keunggulan. Perubahan politik juga berpengaruh. Pada masa itu muncul berbagai sistem pemerintahan seperti demokrasi, autokrasi, teokrasi, dan monarki. Beragam bentuk pemerintahan
memberi berbagai pendekatan terhadap bagaimana karya harus diatur dan dilindungi. Perkembangan berikutnya ada di sebuah negara, yaitu Inggris dan Statute of Monopolies pada tahun 1624. Setelah Italia, negara berikutnya yang sangat berpengaruh dalam dunia paten adalah Inggris. Pada tahun 1624, Inggris mengeluarkan aturan disebut Statute of Monopolies. Aturan ini melarang raja memberikan monopoli seenaknya, tetapi memberikan pengecualian pada penemu asli yang benar-benar menghasilkan inovasi baru. Ini menjadi tonggak penting di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Dengan undang-undang ini, penemu mendapatkan perlindungan resmi dan dapat memanfaatkan penemuan secara ekonomi. Yang ketiga yaitu United States Patent Act tahun 1790. Nah, di sini negara Amerika Serikat. Perkembangan paten semakin maju ketika pada tahun 1790 pemerintah mengeluarkan paten ACT. Undang-undang ini membangun sistem paten modern di AS menjadi landasan bagi perkembangan industri di negara tersebut. Peraturan ini menegaskan bahwa suatu temuan harus satu baru, kedua bermanfaat, ketiga dan tidak boleh merupakan peniruan dari karya sebelumnya. Dengan aturan yang jelas, para ilmuwan dan penemu di Amerika Serikat semakin bersemangat untuk menghasilkan inovasi baru tersebut. Nah, kita masuk ke era internasional di Konferensi Paris 1883 dan WIPO 1967. Memasuki abad ke-1920, dunia semakin terhubung. Penemuan di satu negara bisa saja dimanfaatkan atau disalin negara lain. Karena itu, diperlukan perlindungan internasional. Pada tahun 1883, dibentuklah Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Perjanjian ini memungkinkan penemuan mendapatkan perlindungan di banyak negara sekaligus. Kemudian, pada tahun 1967, didirikan organisasi yang bernama WIPO atau World Intellectual Property Organization. WIPO bertugas mengatur dan mengawasi sistem hak kekayaan intelektual secara global. Dengan adanya WIPO, perlindungan paten menjadi lebih mudah, lebih terstandar, dan diakui oleh banyak negara. Mengapa kita perlu menjadi paten? Mungkin muncul pertanyaan. Nah, kenapa kita yang masih mahasiswa atau belum bekerja harus belajar tentang paten? Nah, di sini jawabannya sederhana, karena setiap orang bisa menghasilkan karya yang bernilai. Contohnya, ketika kita membuat program komputer, membuat aplikasi, kita akan alat sederhana, atau menemukan metode yang memberi manfaat. Karya itu sebenarnya memiliki nilai ekonomi. Jika tidak dipatenkan, ada risiko orang lain akan mengambilnya, mengaku sebagai pemilik, atau bahkan menjualnya tanpa izin. Memahami paten berarti kita tahu cara. Yang pertama, melindungi karya. Yang kedua, mendapatkan pengembangan yang sah. Yang ketiga, memperoleh pengakuan sebagai penemu. Jadi, bisa kita lihat bahwa perlindungan terhadap karya bukan hanya soal hukum, tapi juga penghargaan terhadap kreativitas manusia. Mulai dari undang-undang paten pertama di tahun 1974, dilanjutkan aturan di Inggris, revolusi paten ACT di Amerika, dan akhirnya menjadi sistem internasional lewat WIPO. Semua itu menunjukkan betapa pentingnya melindungi inovasi. Sebagai generasi muda, kita perlu memahami bagaimana karya dilindungi karena di masa depan, kita mungkin menjadi pencipta, peneliti, atau inovator yang karya-karyanya memiliki nilai besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.